Polemik dan juga kontroversi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung nanti akan dibahas oleh rekan kami Bima Marzuki. Baik, terima kasih Medop. Dan memang saudara, meski sudah di groundbreaking oleh Presiden Jokowi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menimbulkan polemik dan kontroversi. Yang terbaru, kabarnya konsorsium kontraktor meminta jaminan dari pemerintah. Hanggoro Budi Wirjawan, Direktur Utama dari Kereta Api Cepat Indonesia Cina, sudah hadir di studio untuk mengkonfirmasi isu yang beredar luas. Baik Pak Hanggoro, saya mau mulai dengan mengkonfirmasi pernyataan dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Pak Hermanto Dwi Atmoko pada Jumat kemarin. Beliau bilang dan dikutip oleh banyak media, maunya kalau gagal pemerintah disuruh beli. Dari awal kan sudah disebutkan bahwa tidak ada jaminan dari pemerintah, kalau belikan uangnya dari APBN. Betul konsorsium Anda meminta pemerintah untuk membeli proyek ini kalau gagal di tengah jalan? Terima kasih Mas Wisma. Pertama kami ingin sampaikan bahwa secara normatif Badan Usaha tidak pernah meminta jaminan dalam kondisi normatif. Mengapa? Karena memang kami berhitung berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Nah, justru di dalam draft perjanjian konsesi kami ingin agar ke depan apabila terjadi perubahan hukum, apabila terjadi perubahan kebijakan moneter yang dapat berdampak kepada kesinambungan dari proyek ini. Artinya bukan dari sisi pihak pemrakarsa, dari sisi pemerintah. Kami minta itu dituangkan di dalam klausul perjanjian. Karena bagaimanapun hal ini wajar di dunia internasional usaha, terutama berkaitan dengan investasi swasta. Anda bilang tadi dalam kondisi normatif, dalam kondisi normal begitu. Betul. Kondisi tidak normal seperti apa yang dikhawatirkan akan terjadi dalam tahun-tahun ke depan? Bisa saja terjadi perubahan kebijakan moneter. Kemudian terjadi ekstrema cut off. Jadi kontrak ini sebelum masa konsesi berakhir diputus. Oleh pemerintah? Misalkan oleh pemerintah. Itu kan di luar kewenangan kami. Ini yang kita minta agar ada kejelasan hak kewajiban para pihak di dalam kebijakan. Karena ini yang kita sebut default ini bisa terjadi karena pihak pemerintah, bisa karena pihak kami pemrakarsa. Kalau akibat kesalahan pemrakarsa, kita tidak nuntut. Tapi Misalnya, apabila terjadi proyek di tengah jalan entah rugi, kenapa rugi, atau pembangunan tidak berjalan, misalnya. Ya, misalkan rugi, ya, kita tidak menuntut. Itu konsekuensi dari bisnis. Tapi apabila terjadi perubahan hukum di luar yang sudah kita sepakati bersama-sama, dan itu berdampak kepada sustainability dari proyek ini, itu yang kita minta dituangkan dalam perjanjian. Karena itu persyaratan dari lender. Perubahan hukum seperti apa yang Anda khawatirkan akan sangat mengganggu dalam 50 tahun masa konsesi ke depannya kalau jadi nanti dikerjakan? Ya, tadi kami sampaikan, bisa karena perubahan kebijakan moneter. Bisa terjadi kalau pemerintah yang akan datang, kita belum tahu, siapa tahu memutuskan proyek ini tidak perlu dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kami sebagai swasta minta kepastian. Baik. Kita hanya memohon jaminan kepastian hukum, itu saja. Yang Anda minta apakah kepastian hukum bahwa peraturan atau perundangan apapun yang bisa mempengaruhi keberlangsungan dari proyek ini tidak akan dirubah, atau kalau ada peraturan yang dirubah, kalau ada hukum yang dirubah, akan ada semacam kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah kepada swasta yang merugi karena perubahan peraturan. Yang mana yang Anda inginkan? Bukan kewenangan kami untuk mengatur pemerintah. Karena kebijakan hukum, produk-produk hukum itu kan domain pemerintah. Itu bisa saja terjadi. Justru kalau itu di luar kewenangan kami. Kami ini kan sebagai pemohon, sebagai badan usaha. Boleh dong kita sebagai swasta meminta adanya jaminan kepastian hukum. Yang kalau tidak ditepati oleh pemerintah harus membayar sejumlah uang, begitu? Atau harus mengganti rugi? Ada beberapa skenario yang dimungkinkan. Apabila misalnya cut off proyek ini setelah ada kebijakan moneter misalkan, tidak bisa dilanjutkan. Kan di tengah jalan berhenti. Padahal
hutang masih belum selesai. Ada beberapa pilihan sebetulnya. Apakah di take over oleh pemerintah, tentunya dengan konsekuensi hutang ini diselesaikan, atau dilelang kepada pihak lain, atau dikembalikan kepada lender. Nah, berarti kalau dikembalikan kepada lender berarti ada yang kita mohonkan bisa pengalihan kepada pihak lain sampai konsesi berakhir. Dan ada beberapa skenario yang lain. Ini yang kita mohonkan ada kejelasan. Itu saja. Baik. Dan ketika Anda bilang kepada Anda sudah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Perhubungan dalam bentuk proposal. Sudah. Apakah dengan kata lain, kalau saya melihat cukup berbeda jauh dengan yang disebutkan oleh Pak Hermanto Dwi Atmoko kepada media, apakah memang Pak Hermanto Dwi Atmoko, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, tidak paham dengan usulan-usulan atau klausul yang Anda dan konsorsium ajukan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Kami dari Badan Usaha, kewajiban kami adalah mengajukan semua konsepsi draft perjanjian. Kami tidak berhak untuk berkomentar masalah itu. Jadi kami mohon maaf tidak akan berkomentar masalah itu. Kami hanya berharap usulan kami sebagai swasta yang kami tahu ini adalah domain pemerintah untuk penyelenggaraan perkeretaapian. Kalau swasta akan berinvestasi 100%, kami mohon ada fasilitas-fasilitas yang bukan langsung minta jaminan dalam bentuk uang, tapi jaminan kepastian hukum. Baik, Pak Hanggoro, kita akan lanjutkan saat lagi. Dan saudara, kami masih akan mengkonfirmasi satu hal lagi. Benarkah konsorsium kereta api cepat Jakarta-Bandung meminta pemerintah untuk mengambil proyek kalau mereka gagal? Kami kembali saat lagi. Saya masih bersama dengan Hanggoro Budi Wirjawan, Direktur Utama Kereta Api Cepat Indonesia Cina, yang hadir di studio Kompas TV untuk mengkonfirmasi isu yang beredar tentang kontroversi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Baik Pak Hanggoro, tadi kita lanjutkan soal kepastian hukum. Ini sepertinya kalau saya lihat ini adalah hal-hal prinsip dalam sebuah investasi yang seharusnya dibahas sejak awal sebelum groundbreaking. Apakah hal-hal seperti ini, apa kewajiban pemerintah, apa kewajiban investor, apa kewajiban kontraktor, tidak pernah dibahas bersama dengan Ibu Rini misalnya sebelumnya? Yang pertama, kami ini swasta. Walaupun terdiri dari 4 BUMN, tapi kami bekerja sama dengan asing, artinya menjadi swasta. Kami tidak pernah berkoordinasi untuk masalah-masalah ini dengan Menek BUMN, karena sudah di luar kompetensinya beliau. Yang kami lakukan adalah kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, karena sebagai badan usaha swasta, semua peraturan-peraturan teknis itu ada di Kementerian Perhubungan. Itu yang kami lakukan. Kami berusaha untuk memenuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Apakah sudah ada standar atau jurisprudensi atau benchmark jaminan investasi seperti apa yang pada umumnya dilakukan terhadap proyek-proyek infrastruktur besar dan diterapkan di negara lain atau di Indonesia proyek-proyek sebelumnya? Lebih sempitnya lagi, kami sudah mencoba untuk merujuk kepada beberapa kontraktual, baik itu yang kerjasama pemerintah swasta maupun swasta. Ini sudah ada referensinya, ada jurisprudensinya. Dan misalnya, contohnya? Contoh ada di kontrak pembangunan Pelabuhan Kalibaru. Kemudian ada kontrak jalan tol. Dan satu lagi ada kereta api swasta juga di Kalimantan Tengah. Dan kami melihat apa yang kami ajukan itu sudah sesuai dengan beberapa kontrak-kontrak yang menjadi referensi kami. Baik, dari kontrak ketiga proyek ini misalnya, kalau terjadi hal-hal yang Anda khawatirkan tadi, misalnya ada kebijakan pemerintah yang menyebabkan kontraktornya atau konsorsiumnya merugi, apa tanggung jawab dari pemerintah dalam ketiga kontrak tadi? Di sana jelas bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi perpanjangan. Perpanjangan konsensi? Bisa, itu salah satu opsi. Atau bisa juga diberikan setelah dikaji bersama-sama, mungkin diberikan kenaikan tarif. Oke.
dan hal-hal lain. Dan itu sangat bisa diperjelas di dalam kontrak perjanjian. Ini hal-hal yang sebenarnya Anda usulkan dalam proposal kepada pemerintah? Betul. Jadi menurut Anda apakah pemerintah pilih kasih dalam memberi fasilitas bagi investasi proyek? Begini, kembali kami sebagai swasta ini, kewajiban kami adalah mengajukan konsep-konsep perjanjian ini. Tentunya kami berharap pemerintah bisa memberikan izin menyetujui perjanjian konsesi ini, karena bagaimanapun kereta api sebenarnya merupakan domainnya pemerintah. Tapi kami sebagai swasta memberanikan diri untuk mengajukan, tentunya dengan beberapa usulan-usulan kami yang kami harapkan mendapat respon positif dari pemerintah. Satu hal lagi yang perlu saya konfirmasi bahwa Dirjen Perkeretaapian juga bilang bahwa konsorsium meminta pemerintah mengambil alih kalau terjadi kegagalan. Apakah betul? Kalau kegagalan itu karena kesalahan kami tidak meminta itu. Itu sangat jelas. Tetapi kalau ada kegagalan karena dari sisi regulator pemerintah, yang itu bukan di dalam kewenangan kami, tentunya kami sebagai swasta minta ada perlindungan hukum. Kami minta ada jaminan kepastian hukum. Baik. Pak Hanggoro, pertanyaan terakhir dari saya, kalau kita dari tadi bicara soal jaminan, Anda meminta jaminan hukum dari pemerintah. Apakah kalau ini dikabulkan akan ada jaminan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan selesai tahun 2018 seperti yang dijanjikan oleh konsorsium? Kami komitmen untuk itu, untuk menyelesaikannya 2018. Dan kami sudah bergerak cepat untuk itu. Semua proses perizinan sesuai surat Menteri Perhubungan tanggal 21 Oktober kami coba penuhi semua. Jadi memang itu adalah komitmen kita kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Tetapi satu hal, ini yang menjadi syarat dari lender itu adalah konsesi. Konsesi ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hanggoro atas konfirmasinya. Semoga kehadiran Anda di sini memperjelas kelanjutan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih telah bersama Kompas TV di studio.